70.000 orang berdemo menentang pemerintah Republik Ceko dan Uni Eropa. Sekitar 70.000 orang berunjuk rasa di Praha dalam menentang pemerintah Republik Ceko pada Sabtu 3 September 2022 kemarin. Para pengunjuk rasa mengutuk pemerintah karena mendukung sanksi terhadap Rusia atas perangnya di Ukraina dan menuduhnya tidak mampu mengatasi kenaikan harga energi. Mereka mengatakan pemerintah lebih memperhatikan Ukraina yang dilanda perang daripada warganya sendiri. Beberapa pendemo mengenakan t-shirt memuji Presiden Rusia Vladimir Putin, sementara yang lain membawa spanduk yang menyuarakan sentimen anti-Uni Eropa dan anti-NATO. Republik Ceko yang saat ini menjabat sebagai Presiden bergilir Uni Eropa telah menerima sekitar 400.000 pengungsi dari Ukraina dan telah memberikan bantuan militer dan kemanusiaan yang signifikan ke negara yang dilanda perang itu. Dijuluki Republik Ceko pertama, protes tersebut menyoroti kenaikan inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi, vaksinasi COVID-19, dan imigran. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri pemerintah koalisi saat ini dipimpin oleh Perdana Menteri Konservatif Peter Fiala yang telah menjabat Desember lalu. Mereka menyerukan koalisi berkuasa untuk berbuat lebih banyak dalam mengendalikan lonjakan harga energi. Tidak hanya itu, demonstran juga menyuarakan pertentangan mereka terhadap Uni Eropa dan NATO. Para pendemo yang berasal dari sejumlah kelompok sayap kanan dan grup politik termasuk Partai Komunis mengatakan bahwa Republik Ceko seharusnya netral dalam bidang militer dan memastikan adanya kontrak langsung dengan pemasok gas termasuk Rusia. Kepolisian Republik Ceko mengestimasi jumlah pengunjuk rasa sekitar 70.000 hingga Sabtu siang. Tujuan demonstrasi adalah mendorong perubahan terutama mengenai masalah harga energi listrik dan gas. Unjuk rasa di lapangan Wenceslas berlangsung 1 hari usai pemerintah Republik Ceko selama dari mosi tidak percaya yang diajukan kubu oposisi terkait inflasi dan harga energi. Mosi tidak percaya tersebut memperlihatkan bahwa krisis energi dapat menggoyang stabilitas politik di Eropa. Perdana Menteri Republik Ceko Peter Fiala, pemimpin koalisi 5 partai mengatakan kepada kantor berita CTK bahwa sejumlah pengunjuk rasa tidak benar-benar memprioritaskan kepentingan nasional di dalam hati mereka. Aksi protes di lapangan Wenceslas diserukan oleh kekuatan pro-Rusia yang bertentangan dengan kepentingan Republik Ceko. Peter Fiala yang memimpin koalisi 5 partai kanan tengah mengatakan para pengunjuk rasa tidak memiliki kepentingan terbaik negara. Protes di lapangan ini diserukan oleh pasukan yang pro-Rusia, dekat dengan posisi ekstrem yang bertentangan dengan kepentingan Republik Ceko. Jelas bahwa propaganda Rusia dalam kampanye diformasi hadir di wilayah Ceko dan beberapa orang yang hanya mendengarkannya saja. Pemerintah Ceko berencana untuk mengadakan pertemuan darurat negara-negara Uni Eropa minggu depan untuk menentukan pendekatan bersama untuk mengatasi krisis energi. Republik Ceko menghadapi musim gugur ketidakpuasan setelah sekitar 70.000 pendemo berkumpul di Praha untuk memprotes tagihan energi yang melonjak dan menuntut dialihkannya sanksi terhadap Rusia atas perang di Ukraina. Demonstrasi di alun-alun Wenceslas yang secara historis merupakan situs perbedaan pendapat massa di ibu kota Ceko. Praha tampaknya mengakhiri periode politik domestik yang relatif tenang sejak Fiala menjabat Desember yang lalu. Koalisi 5 partainya pada hari Jumat selamat dari mosi tidak percaya parlemen yang dipicu oleh oposisi yang menuduh pemerintah tidak mampu menangani kenaikan tagihan bahan bakar domestik dan mengendalikan tingkat inflasi yang telah melonjak menjadi 18% di antara yang tertinggi di UE. Unjuk rasa yang sebagian diselenggarakan oleh Partai Sayap Kanan Kebebasan Partai Demokrasi langsung dari Partai Komunis yang pernah memerintah bekas Cekoslovakia menampilkan seruan untuk netralitas militer dan keluhan atas kedatangan pengungsi Ukraina. Sekitar 400.000 telah diberikan tempat tinggal di Republik Ceko sejak Rusia menginvasi Ukraina. Republik Ceko telah menjadi salah satu pendukung setia aliansi Barat Ukraina. Penyelenggara telah berjanji untuk menggelar demonstrasi lebih lanjut dengan direncanakan untuk tanggal simbolis 28 September, Hari Negara Ceko, kecuali pemerintah mengundurkan diri pada 25 September nanti. Fiala, pemimpin Partai Demokratik Sipil dan mantan profesor politik menolak demonstrasi itu sebagai ekstremis dan didorong oleh propaganda Rusia. Namun saudara-saudara oposisi telah memperingatkan kepada konsekuensi yang berpotensi bencana bagi krisis energi musim dingin. Yang menculangnya akan didiskusikan Fiala dengan Konselir Chairman Olaf Scholz ketika ia mengundang dan mengunjungi Praha pada hari Senin. Menteri Kehakiman Pavel Blažek, anggota Partai Perdana Menteri, memperingatkan minggu lalu tentang resiko kerusuhan yang jatuhnya pemerintah jika ada solusi yang cukup mendesak. Menurut Pavel, jika krisis energi tidak diselesaikan, sistem politik negara ini akan terancam. Boris Civek, seorang komentator Ceko, menunjukkan jumlah orang yang hadir di pagi hari sekitar 5.000 di sana. Dirinya berpikir bahwa tidak ada lagi penambahan jumlah para pendemo, tetapi pada sore hari bertambah menjadi 70.000 dan itu membuat dia tercengang. Agendanya secara mencurigakan mengingatkan para agenda Donald Trump ketika kita melihat bagaimana orang ini dapat mengancam esensi, bahkan demokrasi yang sudah tua dan pengalaman seperti demokrasi Amerika. Hal ini tentu tidak akan membuat Ceko damai.
Harga BBM naik, ribuan warga Ceko demo tuntut pemerintah lengser. Puluhan ribu warga Republik Ceko menggelar demonstrasi pada akhir pekan menuntut pemerintah mundur. Warga menganggap pemerintah kurang tanggap menghadapi kenaikan harga BBM, serta menentang keputusan pemerintah yang mengikuti kebijakan Uni Eropa dan NATO. Demo kali ini menjadi yang pertama dilakukan Republik Ceko dalam menanggapi kenaikan harga BBM yang terjadi saat ini. Selain itu, Ceko menjadi salah satu negara yang menolak penuh invasi Rusia ke Ukraina. Bahkan negara itu sudah melarang pemberian visa turis bagi warga Rusia. Sebanyak 70.000 orang ikut serta dalam demo bertajuk Republik Ceko Pertama di jalanan kota Praha, Republik Ceko pada Sabtu 3 September kemarin. Protes ini diorganisir oleh beberapa kelompok dari partai sayap kanan di negara Eropa Timur, termasuk Partai Komunis Ceko. Seperti dilansir oleh IDN, tujuan demo kali ini untuk memberikan perubahan terutama menanggapi penyesuaian atau masalah kenaikan harga energi meliputi listrik dan gas. Tingginya harga energi selama musim gugur ini sudah menghancurkan ekonomi Ceko. Sementara itu, demo menginginkan pemerintahan beraliran konservatif yang dipimpin Perdana Menteri Bert Fiala untuk mundur dari jabatannya. Para pendemo juga melontarkan kritik tajam kepada koalisi pemerintahan dan politikus yang beraliran pro-barat. Tak hanya itu saja, para pendemo meminta pemerintah agar bersedia membuat perjanjian baru dengan Rusia soal pengadaan gas alam untuk mengatasi kelangkaan. Bahkan mereka menuntut pemerintah bersikap netral dalam konflik Rusia-Ukraina dan berhenti mengirimkan senjata ke Ukraina. Beberapa pendemo terlihat mengenakan kaos yang menunjukkan apresiasi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Terlihat pula pendemo yang membawa spanduk bertuliskan ujaran anti-UE dan anti-NATO. Di sisi lain, PM Villa juga mengungkapkan bahwa para pendemo di lapangan jelas tidak mencerminkan pandangan negara yang sebenarnya. Pasalnya, ia menganggap mereka dipaksa mendukung Rusia. Para pendemo di lapangan dipaksa ikut demo pro-Rusia yang mempunyai pandangan ekstrim dan berlawanan dengan kepentingan ataupun pandangan dan masyarakat Republik Ceko sebenarnya. Sementara itu, panitia organisir secara berjanji akan membawa mereka menggelar kembali pendemo. Situasi rencananya mereka akan melangsungkan demonstrasi pada 28 September nanti, kecuali jika pemerintah bersedia mundur pada 25 September dilaporkan oleh The Guardian. Demonstrasi ini dilangsungkan setelah Fiala berhasil lolos dalam sidang mosi tidak percaya yang digelar pada Jumat 2 September 2002 kemarin. Sidang mosi tidak percaya karena tuntutan oposisi sebab tidak adanya upaya dalam menangani inflasi dan kenaikan harga energi.